Ada 3 variabel dalam penggunaan gawai. Waktu itu hanya salah satu variabel, menumbuhkan ketangguhan anak menghadapi resiko digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih di acara Kata Rudi Cahyo. Di edisi kali ini saya akan membahas tentang pengasuhan atau parenting. Ada sebuah pertanyaan menarik berkenaan dengan zaman sekarang yang kita tidak bisa lepas dari penggunaan gawai atau gadget dan selalu terkoneksi atau berhubungan dengan internet. Apalagi penggunaan sosial media juga sangat marak, sehingga muncul pertanyaan berkenaan dengan penggunaan gadget atau gawai ini dari orang tua. Nah, ini memang pertanyaannya dari para orang tua yang mungkin secara generasi dia masuk generasi Y atau generasi Y, yang agak berbeda dengan generasi Z sekarang ini. Mereka menanyakan beberapa pertanyaan dan memang banyak sih pertanyaan yang masuk ke saya, baik itu disampaikan lewat online, lewat kontak dengan saya, maupun disampaikan ketika saya sedang memberikan materi di training, workshop kepada para orang tua, atau kadang-kadang juga kepada para guru. Nah, satu pertanyaan menarik tentang penggunaan gawai atau gadget. Di era digital, penggunaan gawai dan internet tidak bisa dihindarkan. Bagaimana mengatur boleh atau tidaknya menggunakan gawai atau bagaimana membatasi waktunya. Nah, ini pertanyaan ini memang sangat sering saya dapatkan dimanapun forumnya, lewat media apapun, itu sering sekali pertanyaan ini saya peroleh. Dan kadang kita memang sebelum menjawab pertanyaan ini, apakah kita sudah cukup memahami atau berpikir menggunakan sudut pandang anak, artinya kita sudah beda generasi, atau mungkin kalau saya tadi sempat bilang bahwa si penanya juga berbeda generasi dengan anaknya, sehingga kekhawatiran pertanyaan semacam ini tentang bagaimana jika anaknya mengakses internet, bagaimana jika anaknya banyak sekali menggunakan gawai, kekhawatiran semacam ini sangat wajar ada pada para orang tua. Kalau berbicara tentang penggunaan dan pembatasan, karena tadi di pertanyaan tersebut itu juga menekankan tentang bagaimana mengatur atau membatasi waktunya. Seperti tadi saya bilang bahwa penggunaan gadget, gawai, dan terkoneksi dengan internet adalah keniscayaan ya buat zaman sekarang, termasuk buat anak-anak kita, sehingga tidak bisa kita mencegah dalam penggunaan tersebut. Karena dalam kehidupan sehari-hari pun kita atau anak-anak kita juga perlu menggunakannya untuk bisa survive, untuk bisa menjalani kehidupan ini yang sebagian ada di dunia maya atau di dunia online tersebut. Baik itu untuk mencari informasi, untuk belajar, maupun untuk mengekspresikan diri. Berkenaan dengan penggunaan gawe ini, saya mengatakan bahwa kalau kita hanya menggunakan pendekatan pembatasan soal waktu, itu agak tidak sesuai ya dengan zamannya anak-anak sekarang, sehingga agak harus dibawa sedikit lebih maju. Saya menyarankan para orang tua untuk memperhatikan 3 variabel dalam penggunaan gadget pada anak. Jadi tidak hanya soal pembatasan. Nah, berbicara tentang batasan ini sebenarnya masuk di variabel pertama, yaitu variabel tentang waktu. Nah, berbicara tentang variabel waktu ini, para orang tua sebenarnya tidak harus cuma membatasi penggunaan waktu atau lamanya durasi penggunaan gadget. Berbicara tentang waktu ini, kita bisa mengacu kepada 2 hal, yaitu tentang kapan kita memberikan kesempatan buat anak untuk menggunakan gawai atau gadget. Ini yang saya sebut sebagai timing, yaitu menentukan kapannya. Dan yang kedua, tidak hanya kapan ya, yang kedua itu seberapa lama mereka akan menggunakan. Nah, itu soal satu variabel saja kalau kita ngomong soal waktu. Berarti kita harus mengelola 2 hal berkenaan dengan waktu, yaitu kapan kita akan memberikan kesempatan untuk anak menggunakan gawai. Bisa saja kita bilang setelah belajar, sehabis sholat Isya, setelah PR-nya selesai. Nah, itu soal timing. Nah, selain soal timing, kita juga bisa mengelola soal durasi. Jadi seberapa lama. Nah, kalau kita menggunakan term di variabel waktu ini dengan 2 pendekatan tadi, maka bisa saja kita mengatakan bahwa
Silakan gunakan HP-nya nanti setelah PR-nya selesai, tapi 1 jam saja ya. Nah, itu berkenaan dengan satu variabel. Tapi masih ada 2 variabel yang lain. Yang kedua adalah variabel pendampingan. Jadi dalam penggunaan gadget, gawai, pengaksesan internet, maka akan lebih baik kalau kita meluangkan waktu untuk mendampingi mereka dalam mengakses internet. Teman-teman, para orang tua sekalian, lebih berbahaya mengakses internet 1 jam sendirian dibandingkan dengan mengakses 2 jam internet dengan didampingi. Artinya, kalaupun waktunya lebih lama tapi dengan pendampingan itu jauh lebih aman daripada mereka menggunakan waktu lebih pendek tapi mereka mengakses tanpa didampingi. Kalau mungkin barangkali saja para orang tua mengeluhkan tentang saya tidak sempat menemani, usahakan kita bisa memantau, kita bisa tetap berinteraksi dengan dia ketika dia mengakses internet. Sehingga keberadaan kita paling tidak itu juga bisa menjadi pengerem ya, bisa menjadi pengendali buat anak-anak bahwa ada orang tua kita di sekitar kita. Nah, itu juga akan membuat mereka bisa tetap berinteraksi dengan orang tuanya dan juga bisa tetap menetapkan, bisa memilih ya, mana konten-konten yang itu prefer, konten-konten yang itu bagus, konten-konten yang itu sekiranya diizinkan oleh orang tuanya. Karena orang tuanya ada di situ. Nah, itu untuk variabel yang kedua, pendampingan. Variabel yang ketiga adalah memberikan misi dalam penggunaan gawai atau gadget. Jadi dalam penggunaannya, kita tidak selalu melepaskan dengan anak bebas mengakses apapun, terutama mungkin barangkali saja yang sering diakses oleh anak-anak adalah sesuatu yang sifatnya entertaining, nonton YouTube dan seterusnya. Tapi orang tua bisa juga memberikan misi dalam penggunaannya. Misalnya saja orang tua mengenali anaknya itu suka dengan memasak atau punya hobi memasak, maka bisa saja misinya adalah mencari resep masakan baru atau mencari resep dari chef favoritnya si anak. Nah, atau kalau misalnya anaknya senang sekali dengan teknologi, otak-atik mesin, atau otak-atik laptop komputer, membongkar laptop komputer, maka bisa saja kita mengajak mereka untuk mengakses video-video tutorial, video-video cara bagaimana memasang ini, memasang itu, bagaimana membuat berjalannya mesin efektif, dan sebagainya semacam itu. Jadi, ada 3 variabel yang saya garis bawahi dalam penggunaan gawai. Jadi tidak hanya soal pembatasan waktu, tapi waktu itu hanya salah satu variabel. Ada variabel waktu, variabel pendampingan, dan variabel memberikan misi untuk penggunaan gadget. Jadi di variabel waktu sendiri ada 2 pendekatan, pendekatan timing atau kapan gadget itu digunakan dan pendekatan durasi, seberapa lama waktu yang diberikan. Pertanyaan yang barusan saya jawab ini bisa Bapak, Ibu, Ayah, Bunda dapatkan di buku kami. Penulisnya ada 3, ada Dr. Wiwin Hendriani, Dr. Primatia Yogi, dan saya sendiri. Bukunya ini buku praktis, mudah dipahami, jangan khawatir nanti Ayah Bunda pasti lebih enak membacanya. Judul bukunya Menumbuhkan Ketangguhan Anak Menghadapi Resiko Digital, panduan praktis untuk pengasuhan. Jadi jangan khawatir, pasti mudah dipahami oleh Ayah Bunda sekalian. Nah, di mana kita bisa mendapatkan buku ini? Bukan ini ya bukunya. Bukan ini. Kalau ini buku, nggak ada, ini buku putih. Artinya bukunya masih dalam proyek pengerjaan. Ini sebentar lagi akan diterbitkan, sehingga nanti jangan sampai terlewatkan buku Menumbuhkan Ketangguhan Anak Menghadapi Resiko Digital. Ini sebuah panduan praktis untuk pengasuhan. Demikian dari saya di video kali ini, masih selalu di acara Kata Rudi Cahyo edisi pengasuhan atau parenting. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Beri dukungan buat Rudi Cahyo TV dengan cara like, share, komen, dan tentu saja subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.